Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing. Berikut kami sampaikan hasil diskusi kami. Pertama akan saya sampaikan, anggota kelompok 3 yaitu pertama Mbak Dia Hanum, kedua Mbak Enda, ketiga Mbak Fadila, keempat saya sendiri Rudi Dwi Purwanto, 5 Siti Nurhazizah, dan 6 Ulfiana. Berikut pengertian pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing. Pembelajaran langsung atau kegiatan A dan terbimbing kegiatan B memiliki karakteristik dan perbedaan. Apabila tujuan pada unit tertentu melibatkan item dalam kegiatan A sebagai pembelajaran langsung, maka ada kecenderungan kegiatan belajar lebih efektif dan efisien. Peserta didik dapat memahami item dalam kegiatan A. Namun ketika tujuan melibatkan kegiatan B, maka para peserta didik akan membutuhkan beberapa bentuk pengalaman yang difasilitasi, dibantu, hingga dibimbing untuk membangun pemahaman. Berikut ini ilustrasi pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing. Satu, kegiatan mana yang sering Anda lakukan, A atau B, dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut? Jelaskan. 2. Kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Selanjutnya, secara konsep, kegiatan B lebih melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk merumuskan penemuannya sendiri dengan sistematif, logis, kritis, dan analitis. Dalam implementasi selama ini di kelas, kelompok kami lebih sering melaksanakan kegiatan pembelajaran langsung atau kegiatan A, yang berarti suatu rangkaian kegiatan belajar secara langsung. Hal ini dilakukan karena melihat dan menyesuaikan karakteristik peserta didik di kelas kami yang cenderung cocok dilakukan treatment pembelajaran dengan kegiatan A. Selanjutnya, menurut kelompok kami, di abad 21 ini pembelajaran berpusat pada peserta didik bukan kepada guru. Kegiatan B lebih cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian abad 21 karena kegiatan pembelajaran melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk merumuskan penemuannya sendiri. Peserta didik diberikan kebebasan untuk mencari dan merumuskan pengalamannya sendiri, tentunya dengan pembelajaran terbimbing yang merupakan suatu cara efektif untuk membuat variasi suasana pola pembelajaran di kelas. Pembelajaran inquiry terbimbing merupakan pembelajaran kelompok di mana peserta didik diberikan kesempatan untuk berpikir mandiri dan berkolaborasi dengan temannya. Namun untuk karakteristik peserta didik kami saat ini masih cenderung cocok menggunakan kegiatan pembelajaran langsung atau kegiatan A. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Pertama, pembelajaran langsung. Fakta. Fakta adalah suatu yang nyata, sesuatu yang dapat dilihat dengan kasat mata dan dapat digunakan untuk memperkuat data dan informasi yang telah ada. Misalnya, saya melihat dan kepala saya sendiri sebuah lantai yang kotor, debu yang tebal menempel pada permukaannya. Selanjutnya yaitu pengertian diskrit. Diskrit adalah sejumlah berhingga elemen yang berbeda atau elemen yang tidak bersambungan, di mana data diskrit merupakan data yang satuannya selalu bulat dalam bilangan asli, tidak berbentuk pecahan. Contoh dari data diskrit misalkan manusia, pohon, bola, dan lain-lain. Pengetahuan diskrit dapat diartikan elemen pengalaman yang berbeda-beda yang diperoleh dari hasil penginderaan. Dalam konteks pembelajaran adalah pengalaman yang diperoleh dari pengamatan atau penginderaan terhadap apa yang diajarkan guru dari pembelajaran langsung. Baik, untuk selanjutnya yaitu definisi akan disampaikan oleh Mbak siapa? Silahkan. Halo.
Iya, halo. Silahkan, selanjutnya definisi disampaikan oleh Mbak siapa? Disampaikan oleh saya, Bapak. Oke, monggo. Oke. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Rudi. Berikutnya, hasil diskusi kami berkaitan dengan definisi yang merupakan suatu rumusan. Maaf, sebentar. Definisi merupakan suatu rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi. Hal ini dapat membantu peserta didik untuk mengetahui referensi yang jelas mengenai suatu hal. Mendefinisikan suatu teks atau topik bukan hanya terbatas definisi dari buku teks saja, melainkan juga sumber belajar lain yang lebih up-to-date. Hal ini perlu disepakati oleh peserta didik di kelas ketika pembelajaran dan guru juga perlu merumuskan dan membimbing pemahaman mereka dalam mendefinisikan suatu hal. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar, silahkan lanjut, Bu. Ya, selanjutnya buku menjadi faktor penting. Yang pertama, informasi yang jelas, kemudian informasinya mudah dipahami, lalu informasi literal tersurat dalam bacaan, kemudian informasi konkret, informasi nyata dan dapat dipertanggungjawabkan, kemudian informasi yang ada dalam buku itu terbukti sendiri, tidak memerlukan pembenaran. Mungkin bisa dilanjutkan teman-teman yang lain. Ya, baik. Di sini saya akan melanjutkan informasi yang terbukti sendiri, yaitu maksudnya informasi dalam pembelajaran langsung dapat terbukti sendiri dikarenakan kemampuan guru untuk memberikan informasi yang jelas dan spesifik kepada siswa, yang mana mempunyai dampak yang positif terhadap proses belajar siswa. Selanjutnya, hasil yang dapat diprediksi. Hasilnya dapat diprediksi karena guru dapat menilai kinerja siswa dan memberikan umpan balik. Guru dapat melakukan review terhadap hal-hal yang telah dilakukan siswa, memberi umpan balik terhadap respon siswa yang benar, dan melakukan pengulangan jika diperlukan, memberikan latihan mandiri. Dan guru dapat memberikan tugas-tugas yang sifatnya mandiri kepada siswa dalam meningkatkan pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, monggo yang mau melanjutkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu keterampilan dan teknik diskrit. Keterampilan diskrit sendiri atau discrete skill diartikan sebagai keterampilan yang dapat ditentukan dengan mudah di awal dan akhir gerakannya. Contohnya melempar dart, menangkap bola, atau melempar bola. Kemudian untuk teknik diskrit merupakan teknik keterampilan yang digunakan tidak saling berhubungan antar elemen-elemennya atau unconnected. Selanjutnya yaitu aturan. Menurut KBBI, aturan merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Nah, aturan dalam proses pembelajaran berlangsung dapat dikaitkan pada proses apersepsi awal, seperti melakukan kesepakatan awal antara guru dan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Guru dan peserta didik dapat membuat aturan belajar seperti kedisiplinan waktu, menjaga ketertiban kelas, menghargai sesama, dan lain-lain. Kemudian berikutnya resep. Nah, di sini resep itu bukan kita tidak membahas tentang resep makanan ya. Tapi di sini kita akan membahas tentang pendekatan resep, yaitu merupakan sebuah pendekatan dalam manajemen kelas. Pendekatan resep merupakan daftar tentang hal-hal yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Ini dirumuskan oleh guru atau dapat dilihat dari berbagai sumber. Ini menurut Rahman 1999 halaman 54. Kemudian pendekatan buku masak atau resep merupakan sebuah pendekatan manajemen kelas yang berupa serangkaian daftar dan petunjuk tentang apa yang hendak dilakukan dan tidak dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kelas. Itu merupakan pendapat dari Suranto. Jadi, pendekatan resep atau buku masak merupakan pendekatan yang digunakan untuk memanajemen pengelolaan kelas bersama peserta didik yang sebelumnya sudah dibuat daftar yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh guru dengan kesepakatan kelas secara bersama. Oke, terima kasih. Mungkin berikutnya.
Baik, saya akan menjelaskan mengenai yang selanjutnya, yaitu algoritma. Algoritma merupakan sebuah metode atau langkah yang direncanakan secara tersusun dan berurutan untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan dengan sebuah instruksi atau kegiatan. Algoritma digunakan sebagai pemecahan masalah serta dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang membutuhkan sederet proses atau langkah-langkah prosedural. Baik, untuk yang terakhir, saya akan memberikan simpulan mengenai dari bahasan dari kelompok 3 mengenai pilihan kami lebih dari kasus A dan kasus B. Kelompok kami lebih cenderung sering mempraktekkan yang kasus A, yaitu di pengajaran langsung atau kalau dalam teori namanya teori behaviorisme, karena seperti yang kita tahu selama ini guru masih cenderung melihat peserta didik itu dari nilainya, dari outputnya, dari inputnya mereka, bukan dari perkembangan mereka selama di kelas. Jadi secara umum guru masih melihat siswa itu dari hasil belajarnya, bukan dari perkembangannya. Mungkin itu bisa jadi masukan buat kita nanti dapat mengimplementasikan yang pengajaran terbimbing, jadi dapat seimbang antara teori konstruktivisme dan behaviorisme. Begitu, Pak. Baik, kesimpulan yang sangat luar biasa dari Mbak Fadila. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya dalam diskusi kita daring saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.